Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu dalam mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Sekarang kita masuk di bab 3 bab 4 ya. Bab 3 bab 4 kemarin tuh posisinya nyambung karena bab 3 dan bab 4 itu adalah akuntansi penghimpunan dana. Jadi akuntansi penghimpunan dana ini kemarin Pak Agus sudah menerangkan tentang uh, bank konvensional dan bank syariah itu berbeda. Kalau bank syariah, bank konvensional itu pasti yang dilakukan oleh bank terhadap masyarakat adalah penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, dalam bentuk deposito, dan dalam bentuk giro. Sekarang pemberlakuannya untuk syariah. Untuk syariah. Untuk syariah itu pemberlakuannya sama. Ada tabungan, ada deposito syariah, dan ada giro syariah. Nah, ada giro syariah. Nah, ada akad-akad. Kalau di syariah itu bentuknya posisinya adalah pasti menggunakan akad. Akadnya seperti apa? Akad di dalam kesyariahan itu berbeda dengan konvensional, tentu saja. Kalau konvensional sudah jelas, kita kalau misalnya datang ke perbankan, mau nabung, mau membuka tabungan, mau membuka deposito, mau membuka giro, pasti akan diterangkan tentang rate-nya. Atau akan diterangkan tentang berapa besaran bunganya. Nah, kalau di posisi prinsip syariah dengan prinsip yang pertama adalah wadiyah, pasti akan ditanya si masyarakat yang akan mau nabung itu tabungannya mau apa, mau posisinya tabungannya akadnya dengan akad wadiyah, akadnya dengan akad mudorobah, atau akadnya dengan akad musyarakah. Nah, yang akan kita bahas untuk syariah hampir sama semuanya. Tabungan biasa itu menggunakan akadnya, yaitu adalah akad wadiyah. Wadiyah itu adalah titipan artinya. Dalam bahasa syariahnya titipan itu adalah wadiah. Wadiyah boleh, wadiah boleh. Nah, itu bank syariah pun kalau prinsip perbankannya sama. Itu penghimpunan dana dari masyarakat yang akan digunakan oleh perbankan untuk usaha masyarakat yang lain. Dibalikan lagi ke masyarakat, tapi dengan prinsip-prinsip kesyariahan. Prinsip tabungan pertama kita adalah prinsip tabungan namanya wadiyah. Akadnya akad wadiyah. Jadi si konsumen itu atau si nasabah itu akan menitipkan uangnya di perbankan dengan titipan akad wadiyah. Pasti akan ditanya akadnya apa? Akad wadiyah. Nah, bentuk daripada akad wadiyah itu kita datang ke perbankan dengan membawa, biasanya untuk paling kecil nominal untuk tabungannya adalah 100 ribu rupiah. Nanti yang kemarin Pak Agus terangkan, dari 100 ribu itu akan terpotong 50 ribu. 50 ribu itu kegunaannya untuk buku tabungan dan ATM. Cuman untuk di syariah ini sekarang menggunakan mobile banking. Dengan menggunakan mobile banking, hampir semuanya menggunakan mobile banking. Jadi lebih canggih daripada bank konvensional. Kita buka rekening wadiyah tapi harus menggunakan mobile banking dulu. Nah, ini tujuan daripada wadiyah itu adalah untuk menjaga keselamatan barang dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Nah, barang yang berharga itu bisa, titipan itu tidak menohok posisi tabungan wadiyah itu bukan uang saja, memang ada barang, ada dokumen, surat berharga, barang lain yang berharga di sisi Islam. Jadi kalau misalnya kita akan membuka tabungan wadiyah dengan berupa uang, itu tabungannya adalah rekening wadiyah berupa uang.
menggunakan buku tabungan, ATM, dan mobile banking. Kalau wadiah yang lain, barang, dokumen, surat berharga, itu bisa. Namanya wadiah Safe Deposit Box. Ada SDB, namanya tabungannya SDB, cuman dengan menggunakan akadnya adalah akad wadiah. Nanti akan Pak Agus terangkan kalau posisinya tidak online atau tatap muka, apa itu SDB, Safe Deposit Box. Nah, balik lagi ke wadiah, atas kebijakan Bank Syariah itu yang akadnya menggunakan akad wadiah itu tidak mendapatkan keuntungan. Cuman kelebihannya kapanpun nasabah yang menggunakan akad wadiah 24 jam kalau mau menarik dananya dipersilahkan. Bisa. Dan itu kewajiban bank harus membuka selebar-lebarnya. Adapun kalau misalnya ada kita menabung dengan posisinya wadiah atau posisinya titipan, tiba-tiba bank itu punya keuntungan yang luar biasa. Nah, yang akan diberikan adalah bonus. Tapi bonus ini kepada penitip, kepada nasabah itu ada syaratnya. Bonus merupakan kebijakan atau hak prerogatif dari bank sebagai penerima titipan. Yang kedua, bonus pun tidak diisyaratkan sebelumnya dengan jumlah tertentu. Jadi kalau misalnya tabungan sekian ini dapat sekian, itu tidak. Itu ada hanya kebijakan bank saja. Nah, satu lagi, adapun rukun daripada wadiah, rukun. Jadi akad itu biasanya di syariah itu akan diterangkan akad wadiahnya itu akad itu apa? Misalnya contoh akad wadiah itu bla bla bla. Dan yang kedua, dalam semua akad pasti ada rukun daripada akad tersebut. Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip akad wadiah. Rukunnya yang pertama adalah barang yang mau dititipkan. Jadi seperti akad mau nikah pun kan ada wali, ada pengantin, ada mas kawin. Nah, sama di akad wadiah pun itu ada rukunnya. Rukunnya adalah yang pertama barang yang dititipkan. Yang kedua, orang yang menitipkan barang. Yang ketiga, orang yang menerima titipan atau penerima titipan. Ini biasanya perbankan. Yang keempat adalah ijab dan kabulnya. Ijab dan kabul. Nah, ini baru ketika teman-teman misalnya datang ke bank syariah pengen membuka tabungan, misalnya tabungan yang berupa bentuknya wadiahnya wadiah keuangan, uang, itu pasti akan ditanya, barangnya yang mau dititipkan berapa banyak bu, pak? Nah, yang pertama. Yang kedua penitipnya, tentu kita yang datang. Yang ketiga banknya, tentu si customer service yang menerima perwakilan dari perbankan. Yang ketiga adalah yang keempat adalah ijab dan kabulnya. Saya mau menabung, Pak. Nah, itu biasanya di perbankan kalau untuk tabungan biasa itu Rp100.000. Tapi akan nanti di buku rekening akan hadir atau tercatat secara akuntansinya adalah Rp50.000. Sedangkan yang Rp50.000 adalah sebagai administrasi untuk tabungan mobile banking dan kartu ATM-nya. Wadiah juga terdiri atas dua jenis wadiah itu. Wadiah itu ada wadiah yad al amanah. Yang kedua adalah wadiah yad ad domanah. Kalau yad amanah itu merupakan titipan murni. Barang yang dititipkan tidak boleh digunakan atau diambil manfaatnya oleh penitip. Oke, kalau misalnya wadiah yad amanah itu kita nitipin barang, tapi barangnya itu tidak dipakai oleh perbankan. Nah, ini biasanya kalau wadiah yad amanah itu bentuknya adalah bentuk dokumen yang disimpan dengan akad wadiah, bentuk tabungannya adalah SDB, Safe Deposit Box. Biasanya ini dokumen-dokumen yang memang disimpan oleh nasabah di loker-loker perbankan syariah disimpan, tapi ada biaya administrasinya.
Nah, ini tidak dapat dimanfaatkan oleh penitip barang, tidak dapat dimanfaatkan oleh perbankan maksudnya. Kalau yang kedua, wadiyah yad ad-domanah. Nah, ini merupakan pengembangan dari wadiyah yad amanah kelanjutannya, yaitu penitipan barang yang diberi izin. Penerima titipan itu diberi izin oleh penitip untuk menggunakan barang yang kita titipkan. Nah, ini keuangan. Keuangan kalau kita misalnya punya 100 juta simpan di perbankan, bank itu secara tidak langsung itu akan menggunakan barang yang kita titipkan. Nah, biasanya memang perbankan-perbankan untuk segi keuangan itu menggunakan akad wadiyah yad ad-domanah. Jadi barangnya bisa dipakai oleh perbankan. Tetapi syaratnya si penitip kapanpun mau mengambil secara 24 jam dengan ATM atau dengan mobile banking itu bisa melakukan penarikan. Itu bisa melakukan penarikan. Nah, Pak, apakah bisa berlaku dengan giro? Giro pun ada. Giro pun ada. Giro itu bisa menggunakan akad wadiyah yad domanah. Giro itu bisa menggunakan wadiyah yad domanah. Nah, ini keuangannya juga sama dengan ya tabungan biasa yang kita misalnya nabung 100 juta bisa dipakai oleh perbankan, keuangan yang kita titipkan. Dengan giro pun, giro itu kan ada keuangannya. Itu bisa dipakai oleh perbankan. Cek dan giro ya, cek dan giro ya. Mungkin kalian sudah pernah mengetahui itu bentuk cek dan bentuk yang giro. Atau arti daripada cek dan giro. Giro itu seperti kwitansi, itu adalah bukti transaksi untuk pengambilan keuangan atau untuk pembayaran alat yang sah dengan membubuhkan nominal tertentu. Tapi dengan syarat memang di giro wadia atau di cek wadia itu di rekeningnya harus memenuhi keuangan yang cukup. Nah, ini ada giro wadia dan tabungan wadia ya. Itu giro wadia itu maksudnya giro dan cek wadia. Ya. Giro dan cek wadia. Kemudian transaksi di dalam prinsip wadia oke. Mungkin nanti akan ditambah dengan posisinya mudorobah ya. Mudorobah untuk selanjutnya itu ada mudorobah. Ini sekilas selain daripada wadia, memang ada tabungan nanti akan dijelaskan oleh Pak Agus itu ketika posisi offline ketika posisi offline itu ada penghimpunan dana dengan prinsip mudorobah. Kalau tadi dengan prinsip wadia. Nah, nanti akan diterangkan dengan prinsip mudorobah. Nanti ketemu pas di posisi offline ya. Nah, ini kalau untuk akuntansi daripada wadiyah itu ada di bawah untuk perhitungan akuntansinya. Nah, ini perlakuan akuntansi dan contoh akuntansi untuk perhitungan daripada wadiyah. Nanti untuk mudorobah kita simpan dulu ya. Takutnya nanti ada ganda, nanti pusing. Kita pakainya yang akad wadiyah dulu. Standar akuntansinya ya, standar akuntansi untuk pengakuan atau penyajian daripada akad transaksi penghimpunan dana dengan menggunakan wadiyah. Sebentar. Nah, ini dia perlakuan akuntansi, contoh akuntansinya. Akuntansi penghimpunan dana wadiyah. Nah, ini ada contoh transaksi bab 3 yang pertama. Pada tanggal 1 Agustus 2008 diterima setoran tunai
pembukaan giro Wadiyah atas nama Kohar sebesar 20 juta. Nah, transaksi posting. Jadi, kalau misalnya ada nasabah datang ke perbankan terus membuka rekening. Ini tabungan biasa dengan giro itu hampir sama, mirip-mirip. Mirip, cuman bentuk tabungannya aja yang berbeda. Kalau tabungan biasa pakai buku tabungan, kalau giro Wadiyah itu bentuknya adalah cek dan giro. Nah, si Kohar ini membuka rekening giro Wadiyah pada tanggal 1 Agustus 2008 dengan setoran tunai pembukaan giro Wadiyah sebesar 20 juta. Nah, posting transaksi melakukan kita jurnalnya adalah untuk debetnya adalah di debet, untuk kasnya di debet itu 20 juta. Untuk kreditnya adalah giro Wadiyah rekening Kohar 20 juta. Nah, ini dalam perbankan ada pengakuan antara debit dan kredit. Kalau misalnya yang diakui oleh perbankan, tabungan kita yang masuk di dalam perbankan itu berarti di debit. Artinya pengakuan kas oleh perbankan. Nah, pengakuan oleh nasabah itu pencatatannya oleh perbankan itu dimasukkan di dalam kredit. Kredit ya, giro Wadiyah rekening giro Kohar. Ini adalah jurnal atau posting yang dilakukan oleh perbankan. Tetapi kalau misalnya pengakuan oleh nasabah, tapi nasabah memang tidak ada pencatatan untuk masalah jurnal ya, yang membuat jurnal itu perbankan. Tapi kalau misalnya memang nasabahnya itu perusahaan, biasanya perusahaan itu mendebet juga, menjurnal juga. Kalau misalnya menjurnal, itu pengakuan kas oleh nasabah, misalnya nasabahnya itu perusahaan, itu debetnya itu adalah kas 20 juta, sedangkan giro Wadiyahnya adalah kredit. Nah, itu kita kesampingkan dulu masalah pengakuan daripada pribadi atau nasabah. Karena ini diakui pencatatannya oleh perbankan secara akuntansinya. Jadi kalau ada tabungan tunai diakui transaksi oleh bank syariah melakukan jurnalnya, untuk debetnya adalah kas 20 juta dan kreditnya adalah giro Wadiyah atau rekening giro Kohar secara Wadiyah itu 20 juta. Nah, dari jurnal di atas, pengakuan buku besarnya adalah, kalau buku besar itu atau kilasannya neracanya ada debit dan kredit. Kalau misalnya pengakuan di sebelah kiri namanya debit, kalau di sebelah kanan adalah kredit. Atau di sebelah kirinya adalah aktiva dan di sebelah kanannya adalah pasiva. Nah, itu kalau misalnya neracanya. Kalau misalnya untuk buku besarnya adalah debit dan kredit. Nah, kalau misalnya buku besarnya untuk penjurnalannya adalah disimpan rekening Kohar 20 juta, itu posisinya di kredit. Di kredit. Biasanya buku besar ini bentuknya di dalam tabungan ya. Contoh, dalam tabungan juga sama, tabungan biasa atau tabungan giro. Kalau tabungan giro namanya rekening koran. Nah, nanti untuk jelasnya pas nanti kita offline kita terangkan. Kalau nabung biasa atau titipan biasa itu bentuknya buku tabungan, tapi kalau misalnya tabungan dengan giro itu buku besarnya namanya rekening koran. Nah, rekening koran itu pasti di dalamnya adalah debit dan kredit. Debit dan kredit, diingat buku besarnya, debit dan kredit. Pengakuan untuk perbankannya di rekening koran, ini kita main giro ya, di rekening korannya adalah di sebelah kanan kredit. Pengakuan bank adalah kredit. Tanggal 1 Agustus rekening koran adalah 20 juta. Sedangkan untuk neracanya ada aktiva, pasiva. Sebelah kanannya adalah kewajiban giro Wadiyah. Pasiva. Ini kredit pasif, artinya kewajiban
yang akan dikeluarkan oleh perbankan, diakui oleh perbankan itu sebagai tanggungan, itu sebesar 20 juta. Nah, ini kilasan sedikit di pertemuan online ini ya. Nanti Pak Agus akan terangkan di posisi offline supaya tidak bingung. Ya, untuk sementara di sesi online ini cukup sekian karena nanti takut terlalu panjang. Ini pengertian daripada wadiah. Nanti untuk pertemuan besok adalah mudorobah. Mudorobah. Nah, kalau ini posisinya masih penitipan. Akuntansi pengakuan akad wadiah. Ingat, wadiah dibagi menjadi dua. Wadiah yad amanah dan wadiah yad al-domanah. Sekian dari Pak Agus, mohon maaf. Nanti kita teruskan di sesi offline ya. Monggo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.